Kata Uston Nawawi setelah tugas jadi caretaker Persebaya selesai. Uston Nawawi resmi tak tersentuh kekalahan, Zevalente moncer dan bawa Persebaya menang atas Borneo FC. Tugas caretaker berakhir, manajemen Persebaya ngotot angkat Uston Nawawi jadi pelatih kepala. Kata Uston Nawawi setelah tugas jadi caretaker Persebaya selesai. Uston Nawawi resmi menyelesaikan tugasnya sebagai caretaker Persebaya Surabaya. Sebelumnya, Uston ditunjuk untuk menggantikan posisi Aji Santoso sebagai pelatih. Menjadi pelatih sementara, Uston bisa dibilang sukses membawa tim Bajul Ijo bangkit. Dari 5 pertandingan, dia sukses mempersembahkan 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Hasil ini cukup positif setelah sebelumnya Persebaya terus mendapatkan hasil minor dan hanya meraih 1 kemenangan di bawah komando Aji Santoso. Uston Nawawi menjelaskan, tugasnya saat ini sudah selesai. Menurutnya, dia tidak terlalu memikirkan masa depannya di Persebaya. Tujuan utama adalah bisa membawa timnya bangkit dan terus naik di papan klasemen. Yang paling utama adalah kita alhamdulillah di 5 pertandingan ini mendapatkan 13 poin. Terus kita sekarang kemungkinan ada di urutan 5, kata Uston Nawawi pada sesi jumpa pers seusai laga melawan Borneo FC. Terkait tugas selanjutnya, dia menilai bahwa itu adalah ranah dari manajemen. Intinya, tugasnya sebagai caretaker sudah selesai dengan baik. Kalau pertanyaan itu ya kita lihat saja nanti. Yang penting tugas saya kan kita laksanakan dengan baik, tutup Uston. Sementara itu, Bruno Moreira yang mewakili pemain menjelaskan bahwa kehadiran Uston membawa banyak perubahan. Salah satunya adalah membuat pemain lebih bersemangat dan kembali percaya diri untuk bangkit demi mendapatkan hasil terbaik. Dia berharap datangnya pelatih baru sama-sama membawa dampak positif di dalam tim. Sementara itu, Bruno Moreira yang mewakili pemain menjelaskan bahwa kehadiran Uston membawa banyak perubahan. Salah satunya adalah membuat pemain lebih bersemangat dan kembali percaya diri untuk bangkit demi mendapatkan hasil terbaik. Dia berharap datangnya pelatih baru sama-sama membawa dampak positif di dalam tim. Apalagi, mereka memiliki momentum yang baik untuk terus naik di papan klasemen. Saya sangat senang dengan selama dilatih oleh Coach Uston. Karena dia membantu pemain untuk mendapatkan percaya diri dan juga membangkitkan semangat. Saya tidak tahu tentang pelatih baru, kata Bruno Moreira. Tugas caretaker berakhir, manajemen Persebaya ngotot angkat Uston Nawawi jadi pelatih kepala. Masa jabatan Uston Nawawi sebagai pelatih interim Persebaya Surabaya telah berakhir. Kini, manajemen Persebaya harus mencari sosok baru untuk mengisi jabatan pelatih kepala. Penyebabnya, Bajul Ijo berpisah dengan Aji Santoso pada 6 Agustus 2023. Sesuai regulasi, manajemen Persebaya harus mendaftarkan pelatih anyar setelah 30 hari melepas pelatih kepala lama. Artinya, mereka harus memiliki pelatih anyar sebelum 6 September mendatang. Jika tidak, Persebaya terancam denda 100 juta rupiah. Tugas Uston Nawawi seharusnya juga berakhir setelah membawa Persebaya menang 2-1 atas Borneo FC dalam pekan ke-11 Beri Liga 1 2023-2024, Minggu, 3 September 2023. Akan tetapi, manajer Persebaya, Yahya Al-Kathiri, menyebut bahwa pihaknya masih menunggu kebijakan dari PSSI untuk memberi kesempatan kepada klubnya. Persebaya ingin mempermanenkan Uston sebagai pelatih kepala. Yahya meminta kepada awak media untuk menunggu pengumuman resmi ketiga ditanya bahwa tugas Uston Nawawi sebagai caretaker telah berakhir. Tugas terakhir atau tidak tunggu pengumuman resmi, itu yang paling penting. Kami masih menunggu jawaban PSSI. Yang jelas kami ingin PSSI semua berubah dan berbenah, sehingga tidak merugikan siapapun, kata Yahya kepada awak media. Sebelumnya, Yahya juga pernah mengatakan bahwa pihaknya telah mengirim surat kepada PT LIB selaku operator kompetisi. Baik PSSI atau PT LIB, seperti disebutnya, masih belum memberi jawaban. Dari surat kami yang kami layangkan, tentang meminta Coach Uston tetap bisa menjadi pelatih kepala di Persebaya. Kami masih mau menunggu surat dari PSSI, ujar Yahya.
Keinginan manajemen Persebaya itu terkendali regulasi juga. Pelatih kepala klub Liga 1 wajib telah mengantongi lisensi AFC Pro, sedangkan Uston saat ini masih memiliki lisensi AFC-A. Pelatih 45 tahun itu belum menjalani 2 modul terakhir kursus AFC Pro. Kursus tersebut baru akan selesai pada Oktober 2023. Ada kemungkinan Persebaya gagal mendaftarkan Uston sebagai pelatih kepala karena terhalang regulasi. Namun, Yahya enggan membeberkan rencana mendatangkan pelatih lain. Kalau umpama itu sudah bisa, ya sudah. Berarti tidak perlu. Rencana B tetap ada. Kami masih di rencana A. Kami masih menunggu. Kami tidak usah berandai-andai, kami menunggu saja surat dari balasannya, ucap Yahya. Bukan hal yang mengherankan jika manajemen Persebaya ngotot ingin mengangkat Uston sebagai pelatih kepala. Uston Nawawi memiliki catatan yang gemilang sebagai caretaker di Persebaya. Dia sudah mendampingi Persebaya selama 5 laga dengan status pelatih interim, dan hasilnya tak terkalahkan. Itu dimulai dengan menang 2-1 di kandang Bayangkara FC, 8 Agustus 2023. Berikutnya, Persebaya menang beruntun dengan skor identik 1-0 saat menjamu Persita Tangerang, 12 Agustus 2023, dan PSM Makassar, 18-2023. Satu hasil imbang lantas didapat saat bertandang ke markas PSS Sleman dengan skor 0-0, 26 Agustus 2023. Uston Nawawi resmi tak tersentuh kekalahan, Zevalente moncer dan bawa Persebaya menang atas Borneo FC. Dengan kemenangan ini, Persebaya Surabaya memastikan kepemimpinan Uston Nawawi sebagai caretaker tak tersentuh kekalahan sama sekali. Kedua tim dalam tren baik setelah Persebaya Surabaya tak terkalahkan dalam 4 laga terakhir ketika diasuh Uston Nawawi. Sedangkan Borneo FC juga menempati peringkat 2 usai menang 3 kali beruntun. Di babak pertama, kedua tim cukup berhati-hati di awal-awal permainan. Namun pada akhirnya Persebaya mampu memecah kebuntuan lebih dulu pada menit ke-22. Sebuah serangan dari sisi kiri pertahanan Borneo FC berakhir dengan umpan mengarah ke tengah kotak penalti. Bruno Moreira yang mendapat bola langsung menyontek bola sekali sentuh. Nadeo Argawinata terkecoh karena kemungkinan bola terkena salah satu pemain Borneo FC 1-0 untuk Persebaya. Usai unggul, Bajul Ijo tak mengendurkan serangan. Persebaya kembali membahayakan gawang Nadeo pada menit ke-38. Sebuah kombinasi Arif Catur dan Song Uyang menghasilkan peluang yang masih bisa barisan pertahanan Borneo FC. Zevalente kemudian melepas sepakan kaki kiri yang masih bisa ditepis Nadeo. Detik-detik jelang babak pertama berakhir, Borneo FC mampu menyamakan kedudukan. Terence Puhiri berhasil melewati Reva Adi Utama di sisi kiri pertahanan Surabaya, dan langsung melepas umpan keras ke kotak penalti. Skor ini bertahan hingga babak pertama usai. Babak kedua, Borneo FC malah gantian berinisiatif menyerang sejak awal laga. Penyerang asal Argentina, Felipe Cadenazzi nyaris mencetak gol spektakuler lewat tendangan dari tengah lapangan, namun sepakannya masih melenceng di sisi gawang Andika. Pada menit ke-58, Cadenazzi mencetak memanfaatkan umpan dari sepak pojok. Akan tetapi aksi tengilnya menggunakan tangan saat menyundul ketahuan wasit, sehingga golnya dianulir dan ia dihukum kartu kuning. Persebaya kembali unggul pada menit ke-73. Menerima umpan jauh dari Arif Catur, Zevalente dengan sekali kontrol dada menaklukkan Nadeo Argawinata. 2-1. Tidak ada lagi gol di sisa waktu, Persebaya mengunci kemenangan 2-1 atas Borneo FC. Hasil ini membawa Bajul Ijo merangsek ke 5 besar dengan 18 poin.